Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Hari ini kita kedatangan paket spesial dari MSI. Dia keluarin monitor MAG 274 QRF QD Quantum Dot, dan ini edition spesialnya karena dia udah menjual 3 juta monitor dalam waktu 3 tahun. Untuk copot-copot di sini survival knife ya. Tapi ternyata nggak ada lakban sama sekali. Kita singkirkan saja. Nah, pertama kali gue terima monitor ini ya, dari depan dikirim. Lu denger kan suaranya, itu aneh itu. Kalau monitor udah begini-gini, ada suaranya tuh aneh. Karena monitor ini kita bukan yang pertama yang pegang, jadi dia dipegang sama orang lain dulu, baru dibalikin ke MSI, baru MSI kirim ke kita. Nggak tahu di MSI udah dicek atau belum, atau langsung dikirim ke kita. Tapi kalau MSI langsung kirim ke kita, berarti yang dipinjemin sama MSI tadi tuh packingnya nggak bener. Dan yang lucunya lagi, ini kan biasa ngangkat nih. Kalau ngangkat dus monitornya, ini nggak ada tatakan sama sekali. Atau memang begitu kah? Atau wah, tapi ini udah curiga sih. Packingnya nggak bener. Kalian bisa lihat, 3 million logo MSI-nya di kanan atas, di kanan gua sih. Oh iya, oke. Wah, emang ini yang packing nih. Ya lu lihat ya, di sini dia nggak bungkus sama sekali, masukin semuanya aja kayak gitu. Ya nggak pedulinya gue sama manual book sih, gue nggak pernah bungkus balik monitor sekocak ini. Warna merah, cakepnya luar biasa, nomor 5, dan cuma ada 15 lagi di dunia. Ini dikasih sih nggak bertanggung jawab bos. Oke, di sini dia kayak ada aksen ini ya, aksen kaca-kaca gitulah kalau dipegang, tebel banget ini, cakep. Oh, dia juga kalau gue liatin Asus dan lain-lain, biasa di bawahnya tuh yang seri-seri bawah besinya dibiarin aja, di sini dibungkus rapi, cakep. Kita masuk ke kakinya, di sini desainnya kayak permata gitu ya. Di atas kecil, makin gede ke bawah ada lubang cable management. Langsung lo bisa lihat head adjustment, apakah dia bisa vertikal, bisa 2 arah. Head adjustment swivelnya bukan di sini sistemnya, tapi sistemnya ada di ada di sini. Kalian bisa lihat ya, ada garis-garis kayak gitu. Oke, sisanya standar aja ya, manual book. Nggak penting buat kita. Ini baut-baut. Itu adapter, seperti biasa, kabel power. Habis itu, oh dia kasih USB hub juga. Berarti ada USB hub di monitornya. Berikutnya ada DisplayPort. Merah ketika dicampur sama emas ya. Kita bisa lihat di sini nih. Cakep amat. Lihat sidik jarinya ya. Yang pasti bukan sidik jari gua baru buka pertama ini. Logo MSI-nya di sini warna, ya elah. Ini bukan gara-gara gua ya guys ya. Logonya tuh copot. Ya, emas ditempel aja deh. Kita pakai tangan aja deh, tempel. Kita tempelan dong sih sebenarnya. Pembongkaran panas di mana? Oh, pembongkaran panas di atas. Di sini apakah ada? Oh, di bagian bawah ada. Apakah dia ada speaker? Gua nggak tahu. Nanti kita tes sama-sama. Dia kasih kita 4 baut, yang kita butuh pakai 2 baut. Tapi ya gue cukup harus mengkritik MSI ya. Kenapa lu nggak bikin sistem klep-klep gitu? Apakah tempatnya kurang karena ini monitor tipis atau apa, gue nggak tahu. Tapi secara warna yang dipilih oleh MSI beneran cakep abis. Merah campuran sama emas. Dan di sini ada joystick, aksen-aksen emas yang cakep. Logo MSI juga dirubah jadi emas. Woo! Dan monitor ini udah ada yang punya ya. Yang punya adalah pemenang giveaway dari MSI. Ya gue nggak tahu siapa yang menang ya. Kalian cek Instagramnya MSI. Mungkin kalian masih bisa ikutan pada saat video ini naik. Kita lanjut ke reviewnya. Sebelum gue masuk reviewnya, karena ini monitor limited edition, gue mau mendedikasikan segmen khusus sendiri B-roll yang luar biasa dari GTA ini. Kita sama-sama nikmatin.
Hal yang spesial dari monitor ini Quantum Dot. Dia juga singkat kodenya di paling belakang kode monitornya, MAG274QRF QD. Apa itu Quantum Dot? Sederhananya gini, QD atau Quantum Dot itu nambahin sebuah teknologi yang digabung sama panel LCD biasa supaya kualitas LCD bisa meningkat mendekati OLED. Mendekati ya. Teknologi masa depan yang menggantikan LCD. Di mana LCD pada umumnya itu ada satu lapisan panel yang disemprot cahaya dari belakang. Sedangkan OLED setiap pixelnya di lapisan panelnya udah bisa ngeluarin cahaya sendiri. Dan marketingnya juga nyebutin Quantum Dot-nya supaya LCD bisa menghasilkan warna red, green, dan blue yang pure. Senatural mungkin hasil warnanya. Intinya begitu. Kalau kalian mau cek penjelasan lengkap yang lebih teknis, Linus Tech Tip pernah bikin videonya di TechWiki. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Dan sekarang kita lihat kualitas panel MSI ini. Di dalamnya ada 4 settingan color, cool, normal, warm, dan custom. Dan sepengalaman gua, warna yang akurat dan brightness yang tinggi di sebuah monitor akan ada di settingan custom. Atau biasa di brand lain sebutannya user. Mode cool dan mode warm gua udah tes, nggak bagus warnanya. Jadi cuekin aja mode itu. Gua kasih ke kalian hasil mode normal dan custom di monitor ini. Karena itu yang menarik dibahas. Pas gue tes color gamutnya sih jujur gue kaget ya. Jujur gue kaget. 100% sRGB dan 100% Adobe RGB. Dan di CIP3 juga tingginya nggak main-main bos. Di mode normal 97% dengan 98% NTSC. Di mode customnya itu lebih rendah 1% untuk P3 dan NTSC-nya. Nah di brightness nih beda banget. Jadi bingung sih sebenarnya gue. Di mode custom kita cuma dapetin 174,8 nits dengan kontras 330/1 dan white point di 7600 Kelvin. Mode normalnya brightness-nya tinggi banget di 384,6 nits dengan kontras 730/1 dan white point di 7400 Kelvin. Next, kalau di uniformity-nya 2 titik di bagian kiri atas off banget, kualitasnya bisa sampai delta E5. Dan di mode custom secara overall hasilnya lebih baik. Dan luminous uniformity-nya di titik-titik bagian atas monitor banyak yang nggak bisa mempertahankan brightness-nya secara rapi. Secara overall mode normal lebih baik kualitasnya dengan cuma 3 titik di atas 10% gelapnya. Nah ini, untuk color akurasi jelas banget pembeda keduanya. Akan jauh lebih worth it lu pakai mode custom karena hasilnya udah kayak dikalibrasi dengan average-nya di 0,68 delta E dan maksimumnya di 1,67 delta E. Sedangkan di mode normal ngacirnya nggak akurat banget kualitas warnanya. Nggak worth it sih untuk editing sebenarnya yang itu. Gue coba kalibrasi di mode custom karena itu yang worth it untuk dikalibrasi. Hasilnya aneh sih, malah naik maksnya ke 2,30 delta E dan average-nya ke 0,71 delta E. Kelihatannya panelnya udah mentok, kualitasnya nggak perlu dikalibrasi lagi. Overall rating untuk monitor ini sebelum dikalibrasi, mode custom di 4,0 poin dan mode normal di 3,5 poin. Gue bukan orang yang fokus banget di color grading, bahkan nggak pernah sih. Tapi dari info yang gue dapat, biasa orang color grading sukanya di tempat remang-remang gitu, bahkan gelap. Mungkin alasannya yang bisa gue pikirin supaya nggak ada gangguan cahaya lain yang mengarah ke monitornya yang membuat seakan-akan kita melihat warna yang berbeda dari yang seharusnya. Di sisi lain ya, pas gue tes MSI ini di mode custom memang akurasi warna tuh tinggi banget seperti yang kita lihat hasilnya. Tapi brightness-nya rendah banget, nggak sampai 200. Dengan kondisi ruangan gelap, gue yakin sih 200 nits nggak ada masalah. Tapi apa dengan 330 kontras cukup ya buat color grading? Soalnya standar IPS yang bagus dari banyak monitor yang gue tes itu 1000/1. Bahkan MSI sendiri klaim 1000/1 untuk tipe monitor ini. Mungkin buat orang yang fokus banget di bidang color grading bisa bantu gue jawab di kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue show yang hitam nih, ini mouse gue ya sebagai tanda monitornya nggak mati. Di sini kelihatan langsung bleedingnya, di sini kelihatan bleedingnya. Dan kalau gue dongak ke bawah gitu ya, gue liatin ke bawah, gue sedikit show. Pencet apa sanda? Nah, ya di bagian bawah sini ada bleeding ya guys. Ya, jadi 3 titik aja sih yang kelihatan jelas banget. Cuma kalau kayak gini sih selama lo pakai, gue yakin sih nggak bakalan ngerasa banget bleedingnya. Masih cukup oke karena di ujung-ujung aja. Ya, monitor limited edition pun tidak lekang dengan bleeding. Buat kalian yang mau berkesempatan menangin monitor ini, kalian tinggal ikutin giveaway-nya di Instagram MSI Gaming. Tata cara lengkapnya gue taruh di pin komen di bawah. Dan jangan sampai ketinggalan karena waktunya cuma sampai 30 April ini. Bagi yang menang giveaway, gue ucapin selamat sebesar-besarnya karena lu menangnya monitor yang cuma ada 15 di dunia dan ini nomor 5-nya. Kalau gue boleh saran sih, jangan dipakai monitornya. Simpen di gudang, waktu berlalu, dan gue rasa monitor ini akan punya nilai jual yang tinggi. Berlipat ganda mungkin, karena kelangkaannya. Monitor kolektor banget sih ini. Dan tenang aja, gue bungkus rapih monitornya buat kalian. Itu kalau MSI nggak kirim ke orang lain lagi ya, untuk di-review dan diacak-acak. Thank you banget untuk MSI Indonesia yang udah kasih kita kesempatan bikin video showcase monitor yang priceless ini. Ya, nggak ada patokan harga untuk monitor limited edition ini yang cuma ada 15 di dunia. Mungkin cuma ada 1 di Indonesia bahkan.
Thank you juga guys sudah nonton sampai akhir. Gue Eldin dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap. Wow!